Yang menonton kita malam ini 16.000 di alam ghaib. Demi terciptanya kajian yang nyaman dan khusyuk, tolong nasihati kami yang datang ke kajian yang masih sibuk dengan handphone kami, yang masih sibuk upload foto di sosial media, yang masih sibuk dengan hal-hal lain hingga tindakan kami mengganggu kekhusyukan beberapa orang yang berniat mendengarkan kajian dengan khusyuk. Tolong Ustadz, demi kebahagiaan setiap kajian. Ada ustadz-ustadz kita, kalau nampaknya orang main HP langsung, kamu yang saya termasuk yang tidak keras. Saya ini ustadz yang lembut. Bagi saya zaman edan, mau aja orang ke masjid, alhamdulillah. Itu saya agak lunak saya dalam masalah itu. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad itu ustadz keras, itu tuduhan yang menyakitkan. Tapi saya anjurkan, janganlah asik berfoto aja. Asik berfoto. Tapi masalah foto dari atas, foto dari bawah, foto. Kalau perlu beli drone dari atas. Share, bagikan ke kawan-kawan, tunjukkan begini kami mengaji. Allahu Akbar. Jangan disangka orang kami ramai kalau dangdut yang racun kucing garong saja. Mengaji kami ramai begini, sehingga daerah-daerah lain yang lemah iman, yang tak tahu bagaimana cara buat pengajian, oh begini caranya buat pengajian. Yang selama ini pengurus-pengurus masjid kalau pengumuman, kita bangga karena wakaf masjid sampai hari ini infak sedekah 200 juta. Bukan di situ letak bangganya pengurus masjid. Belikan TV-TV besar macam ini, bisa. Saya pun ganteng pula di TV itu. Ustaz, mengapa orang bunuh diri masuk neraka? Bukankah kematian telah ditentukan Allah? Nampaknya mau bunuh diri nih. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menulis kitab judulnya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia antara dijalankan dan berjalan sendiri, manusia antara dipilihkan dan memilih sendiri. Dulu ketika lahir menjadi orang Melayu, apakah Ustadz Mahir At-Tuwailibi memilih atau dipilihkan? Bapak jadi orang Jawa, memilih atau dipilihkan? Dipilihkan. Maka kita tak boleh ejek orang, Batak, Cina, tak boleh, karena dia tidak pernah memilih, dia dipilihkan. Tapi ada saatnya kita memilih. Malam ini mau datang ke pengajian, memilih atau dipilihkan? Memilih. Mau bunuh diri, ada pisau silet, memilih atau dipilihkan? Nah, mulai ragu kan? Ketika Buya Hamka baca bukunya Tasawuf Modern, baca itu tulisan Buya Hamka di saat dia betul-betul down dalam penjara, naik tapak sepatu ke atas mejanya, hei Hamka, kau pengkhianat bangsa. Nampaknya pisau silet di dinding penjara. Apa kata setan? Hamka, ambil pisau silet itu, potong urat nadimu, tak ada gunanya kau hidup. Kau di Maninjau Sumatera Barat diangkat sebagai datuk nenek mama orang Minangkabau, dan sekarang engkau bergelar doktor dari Al-Azhar honoris causa. Sekarang kau dituduh sebagai pengkhianat, mau menjual negara ke Malaysia. Bunuh saja dirimu. Tapi dia lawan dengan iman. Ada saatnya kita memilih. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia memilih ikut ajakan setan. Maka kita selalu membaca ayat-ayat, ayat kursi, doa-doa, supaya jangan sampai setan berbisik, bunuh ke diri kau, bunuh, bunuh. Di kantor ditekan atasan, di jalan ditangkap polisi, di rumah ditekan bini, stres, menengok baygon macam Coca-Cola, akhirnya bunuh diri, neraka jahanam. Makanya kau mesti banyak-banyak sholat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sekarang saya mau minum dari botol pakai tangan kiri atau dari teban kanan dengan gelas, memilih atau dipilihkan? Memilih. Allah kasih saya kuasa sama, basar, kalam, kudrat, iradat. Gunakan sama, gunakan basar, gunakan kalam, gunakan kudrat, gunakan iradat.
pakai tangan kanan, ucapkan bismillah, minum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya mau nanya Ustadz, saya melarang dan mencaci maki orang untuk melakukan hal yang dilarang Allah, tapi saya sebenarnya masih belum bisa meninggalkan sesuatu yang saya larang itu. Gimana tuh Pak Ustadz? Kabura maqtan indallah, murka yang paling besar di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun, kau bicara tapi kau tidak lakukan. Ini umum, dia tak sebutkan apa larangan yang kau orang suruh larang tapi kau lakukan itu apa? Pacaran. Kau jangan pacaran, nikahlah. Ini yang banyak ini ngaji ini kan anak-anak muda nih, aktivis kampus. Jangan pacaran, jangan pacaran. Pacaran dia 5. Berhentilah pacaran. Ustadz Felix Yao kan udah keluarkan buku, udah putusin aja. Bagaimana hukumnya apabila sholat sunat rawatib saat tahiyat akhir hanya membaca tahiyat sampai dengan solawat kepada Nabi, namun tidak membaca solawat kepada Nabi Ibrahim? Sah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pakai Sayyidina, yang nggak pakai Sayyidina, Allahumma salli ala, nggak pakai Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup. Kalau ibarat makan, ini makan nasi pakai kecap aja lah. Tapi tadi kita makan, Masya Allah, ada tempenya, ada tahunya, ada sambalnya, ada asamnya, ada ini, ada dessertnya, ada. Itu sampai akhir. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. The best, mantap. Pak Ustadz, yang sangat saya tunggu fatwanya, mohon penjelasan tentang riba. Panjang ini, Pak Ustadz narik napas panjang. Almarhum bapak saya dianggap memiliki hutang piutang dengan tetangga saya yang terjadi sekitar tahun 1997 senilai 2.400.000. Yang bersangkutan menagih kepada kami ahli waris beberapa saat setelah bapak saya meninggal. Yang menjadi masalah adalah bersangkutan menginginkan hutang piutang tersebut dilunasi dengan kurs beras sehingga tahun ini menjadi 10 kali lipat hingga menjadi nilai sekitar 21 juta. Dari 2 juta tahun 97, sekarang dia minta menjadi 21 juta. Kami ahli waris keberatan karena itu termasuk riba. Apakah ini riba? Tidak, karena duit kertas mengalami inflasi. Duit 700 perak tahun 90 saya SD itu sebungkus nasi 700 perak. Sekarang 7.000 nasi pakai kuah telur. 7.000 itu. Makanya kalau utang piutang pakailah mata uang Nabi. Mata uang Nabi itu apa? Dinar. Dinar itu apa? Emas. Pakailah harga emas. Kalau harga emas itu emas stabil. Makanya dulu diusulkan oleh Mahathir Muhammad, negara-negara Islam satukan ekonomi pakai emas. Uni Eropa bisa bersatu dalam euro, padahal agamanya beda, bahasanya beda. Inggris, Prancis, Jerman, beda agama, beda bahasa, beda suku, tapi bisa menerapkan 1 euro. Umat Islam sangat bisa, bahasanya satu, bahasa Al-Quran. Tuhannya satu, Allah, kiblatnya satu, Ka'bah, imamnya satu, Muhammad SAW, bisa satu mata uang, yaitu dinar. Oleh sebab itu maka persatuan umat ke depan. Maka tidak riba. Yang riba itu adalah perjanjian, kau pinjam 1 juta, bayar 1.200.000. Maka kalau kau tidak mau rugi kena inflasi, kau bayar dengan mata harga emas. Di tahun kau membayarnya nanti. Sekarang 1 gram emas 500.000. Jadi siapa yang minjam duit 500.000 sekarang, dibayarnya 10 tahun lagi, tak bisa 500.000. Tapi pakailah berapa harga emas tahun itu. Oh, ini riba nih bertambah. Bukan bertambah mas, tapi nilainya. Oh, kalau gitu riba juga tidak bertambah Pak Ustadz. Riba bertambah. Kenapa? Dia tidak pakai nilai mata uang tetapnya, tapi dia pakai bunganya. Nah, ini dia. Karena yang bersangkutan tetap ngeyel, tak mau terima pelunasan, maka kami berencana akan menyerahkan kepada ahli waris ketika dia telah mati. Tapi jika ahli waris tidak mau juga, kami berencana menyedekahkan uang tersebut atas nama yang bersangkutan. Nah, kalian pakai harga emas tahun 1997, lunasi sekarang 2 juta
4.800. Tahun 97 berapa harga emas waktu itu? Bayarkan dengan harga emas itu sekarang tahun 2017. Berapa Pak Ustaz harga emas? Mana saya tahu? Carilah tukang emas.